Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faza dengan NIM 122140199 dari Prodi Teknik Informatika Kampus Institut Teknologi Sumatera. Kali ini saya akan membuat video memakai Gemini Advance 2.5 Pro untuk penggunaan cara belajar CEH V13 modul X, di mana X itu NIM saya di modulus 6 dan ditambah 2. Oke, jadi modulus 6 itu ini modulus 6 saya 140/199 mod 6 berarti 5 tambah 2 7. Oke. Berarti modul ke-7 berarti yang ini malware threats. Kebetulan sudah saya download. Nah, di sini akan kita pakai Gemini Pro ya. Jadi buat yang belum tahu, paling tidak untuk saat ini ada trial untuk agar mahasiswa bisa dapat Pro gratis 1 tahun gitu. Kalau tidak salah di tanggal 3 atau tanggal 4 atau tanggal 6 gitu. Trial itu programnya berakhir. Oke, jadi di sini kelihatan Pro, akunnya Pro. Di sini juga kalau sudah terbuka yang Pro, biasanya secara default itu yang Flash, tapi karena kita Pro pakai Pro aja. Flash itu buat yang kebutuhan yang lebih ringan, mungkin cuma sekedar pertanyaan-pertanyaan biasa, dan mungkin kalau yang butuh cepet ya pakai Flash. Pro ini dia komputasinya lebih lama, jadi lebih akurat juga. Oke, kita taruh dulu ini, kita drop ke sini. Nah, untuk fiturnya sendiri itu ada mikrofon. Kita bisa nanya pakai mic, jadi nggak mesti ngetik juga sebenarnya. Bisa add file, ada upload file ini dari internal, memori internal yang ada di PC. Kalau di sini konteksnya bukan di mobile ya. Terus ada dari drive juga, dan bisa import code juga. Kalau import code ini ya dari GitHub misalnya. Terus untuk toolsnya sendiri ada Deep Research buat video dari Google Veo, buat image, buat gambar, Canvas, dan Guide Learning. Mungkin yang pertama kita bisa coba generate audio overview dulu kali ya. Ini dia nanti membuatkan audio semacam overview tuh kayak preview mungkin ya dari apa yang kita taruh ini gitu. Kita lagi dibuat. Oke, sembari menunggu ntar cek dulu. Overview adalah ya ringkasan lah pokoknya. Lama juga ya. Oke, nah di sini kalau misalnya kita upload file, dan misalnya nanti ada dari AI-nya sendiri yaitu Gemini itu ngasih file atau Canvas sih biasanya, bukan file, itu nanti masuknya ke sini, files in this chat. Jadi dalam chat ini tuh udah pernah masukin file apa aja. Kalau add ini itu yang punya kita, kalau create ini biasa itu yang nanti dibuatkan oleh AI-nya. Jadi misalnya kalau pakai tools Canvas, nanti dia masuknya ke sini tuh. Main lama nih. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau misalnya beda sama GPT yang modelnya itu bisa diubah di dalam kolom chat. Biasa di GPT itu ada kita bisa milih modelnya kalau nggak salah di sini.
mau pakai GPT 3.5 ya atau GPT-4 kan. Nah, kalau di sini beda. Kalau di sini itu kalau dalam satu kolom chat itu Pro misalnya, ya udah seterusnya kita bakal pakai Pro. Kalau misalnya kita ganti ke Flash, itu harus mengulang chat baru. Nggak bisa di tempat yang sama mau ganti-ganti model tuh nggak bisa. Set lama ya. Apalagi ya toolsnya tuh nanti yang bakal kita pakai sih ini mungkin guide learning. Jadi guide learning dari Gemini guide learning. Nah, jadi guide learning itu fitur interaktif dari Google Gemini yang bisa dipakai sebagai personal AI study partner ya, partner belajar AI kita lah pokoknya. Bisa membantu pengguna untuk membuat deeper understanding, pemahaman yang lebih dalam terkait topik yang dibahas dengan breaking down tuh dengan memecah memecah menjadi beberapa step pakai pertanyaan interaktif, kuis dan visual aids ya, itulah. Ini ada ID. Nah, menjadi langkah-langkah yang dapat dikelola dengan pertanyaan interaktif, kuis, dan alat bantu visual seperti video atau gambar lah, itu loh pokoknya. Nah, oke. Di sini dia apa ini? Welcome to the deep dive. Today we're taking that stack of source material you've got and really cutting through the noise on modern malware threats. Our whole mission here is to quickly get you the essentials, from the basic stuff right up to those sophisticated, advanced, persistent threats. And here's something genuinely surprising from the sources, just to kick things off. Malware. Okay, it's classified by its payload, right? The bad thing it does. But it's not always delivered through, say, a corporate email. Our sources actually mention Minecraft as a favorite game for hiding malware. Yeah, it really shows how attackers they follow social trends, not just the tech ones. Ya itu pokoknya preview singkat aja lah ya, nggak mungkin kita dengerin semuanya gitu ya. Kalau mau dengerin boleh sih, cuma maksudnya ya ini kan lebih ke panduan cara belajar ya pokoknya nanti dibuatin audio ringkasan gitulah, ringkasan audio. Tapi ya ntar kita mau bikin ini buatkan saya enggak salah apa ya, Nah, jadi dari file yang kita kasih itu nanti ya tergantung prompt kita juga ya pokoknya dia ya kita tadi kan minta poin-poin yang diperlukan untuk diketahui dari materi yang kita berikan, jadi dia ngasih gitu.
Jadi ini dipecah materinya dan dijadiin poin-poin penting yang gampang dipahami. Nah, ini poin-poin kunci dari materi yang kita kasih. Dasar-dasar malware, apa itu malware, perbedaannya apa, virus dan malware dan exploit itu gimana, cara kerja umum malware. Ya pokoknya dari yang kita kasih tuh dia ngasih ringkasan lah. Ya, tergantung promnya lagi, balik-balik tergantung promnya. Kalau tergantung apa yang dibutuhkan juga. Terus kanvas ya mungkin ya. Kanvas itu biasa gitu pakai kanvas juga sih. Coba buatkan apa ya, nah kalau kanvas tuh nanti dia bikinin apa ya, kayak kan ini contohnya, ini yang create tadi itu audio overview tadi. Nah ini harusnya kalau kanvas tadi, nah gini dia dibuatin kanvasnya gitu. Balik lagi tergantung apa yang dibutuhkan. Ini cuma nyontoin aja cara pakai kanvasnya ini ya. Minta poin tersebut dalam paragraf ya. Ini bisa diubah. Kalau diubah dia disimpan ke kemana ini ya, ke cloud lah pokoknya. Teksnya bisa diganti normal pakai heading, terus bisa di bold, italic, bullet list, number list gitu kan. Change length. Oh ini kalau misalnya kita ngerasa kepanjangan bisa dipendekin. Atau kalau kurang pendek bisa dipanjangin pakai itu ke bawah tadi, diarahin ke bawah. Nah jadi dia dipendekin lah, lebih disingkatkan. Nah ini gunanya yang ini tadi, karena dia nge-save-nya di cloud bisa dibalikin, Mbak. Jadi kalau misalnya kurang panjang tarik ke bawah tuh. Terus ada change tone, bisa dibuat casual atau formal. Makin ke atas makin casual, makin ke bawah makin formal. Casual tuh lebih ini ya, lebih santai bahasanya. Edit, suggest edit ini kita bisa ngasih saran apa ya, bagian mana yang mau diedit gitu. Tapi belum pernah pakai sih ini. Gimana caranya? Buset. Oh, oke. Dia mau ngasih penjelasan gitu ya kalimat ini kan. Nah, jangan ini beda. Nah, ya bener. Paling umum mana tadi? Paling umum. Nah, ini yang dibedain sama dia berarti. Sepanjang ini berubah jadi ini. Enggak deh. Ya dia ngasih ini ya, apa? Kayak highlight gitu. Ini tuh buat apa? Penjelasan itu gimana? Kalimat ini padat, terus frasa pembuka ini sudah baik. Sebenarnya suggest edit ini berarti gini. Cocoknya itu ini kan kebetulan udah buatan dia. Jadi kalau misalnya ini kan bisa diganti ya. Misalnya teks gitu.
kan bisa diganti. Nah mungkin suggest edit itu lebih kepake buat yang kita isi sendiri, terus kita minta saran untuk diedit gitu. Selain itu mana ya? Iya ya, pokoknya kalau misalnya kita bikin sesuatu di kanvas ini, dia bisa ngasih saran apa aja yang perlu diganti gitu atau perlu diubah untuk mendeteksi ntar. Mana dia nih? Nah ini bisa kita pilih yang mana yang mau di apply, misalnya ini atau ini gitu. Coba apply, ini nanti berubah jadi yang dia saranin gitu. Bisa apply all juga, berarti yang dia saranin langsung kepasang semua, langsung ganti semua. Lama nih. Udah di apply. Nah. Oh dia lebih pendek ya, ini yang diganti tadi, untuk memerangi ancaman ini. Oh ya bener, berarti kalau kita apply all, nanti yang di highlight ini, yang kuning-kuning ini nanti bakal berubah sesuai yang disarankan. Belum. Nah jadi ini edit yang dikasihnya tadi dipakai gitu, di apply, diaplikasikan ke sini tuh. Terus ada share juga, bisa di share. Share export to doc. Kalau share nih link. Terus kalau export to docs ini dia bisa diekspor dalam bentuk dokumen docx atau copy konten. Kalau copy konten ya semuanya di copy gitu. Nah create nih lebih ke ini sih, fitur tambahan dari kanvas ini, mau dibuatin webpage, infografis, kuis atau audio overview. Contohnya aja kuis kali ya. Malah infografis. Kuis. Nah jadi dia bisa ngasih dari maksudnya berdasarkan dari kanvas tadi dia bisa buatin kuis. Nah kira-kira pertanyaan apa aja yang mungkin muncul gitu ya dari kanvas tadi. Ini work nggak sih? Nah ini ada hitnya juga baru. Fokus pada bagaimana penyerang menghindari deteksi dan tidak meninggalkan jejak. Penyerang menghindari deteksi. Ini ya pokoknya gitulah, bisa dicoba sendiri lah ini.
pokoknya. Oh, ini kalau salah kayak gini nih, tidak tepat. Ini mengacu pada jaringan terinfeksi, bukan pada strategi pemerasan. Wah, tuh. Taktik ini secara, nah, wih, keren juga dikasih penjelasan. Baru first time nyoba. Ya pokoknya gitu lah ya. Tuh, terus nah. Oh, berubah jadi itu. Ini kalau di open yang tadi. Ini kalau back gimana? Gila. Yang tadi berubah jadi ini ya. Kanvas tadi berubah jadi soal. Oh, ada di. Oh gitu. Ringkasan tadi masih ada. Ini berupa kuisnya tadi. Oh, bisa dibuka lagi. Ya gitulah pokoknya. Nah, bisa di share juga nih kita di close. Nah, jadi kalau yang create itu buatan AI nya. Ini yang tadi ringkasan yang mana ya? Nah, ini yang ringkasan ini kan tadi sempat minta poin itu dijadiin paragraf kan. Nah, ini terus apalagi fiturnya ya? Udah sih, mungkin itu aja kali ya. Mungkin ada deep research juga. Deep research itu ya buat research yang lebih mendalam, tapi lama itu komputasinya memakan waktu yang lebih lama karena dia nyari informasi itu lebih akurat lagi, lebih dalam lagi. Dia nyari dari open source juga kalau yang itu ya. Tuh. Welcome to the deep. Ya, jadi kurang lebih gitulah cara belajar menggunakan khususnya cara belajar cara belajar CEH, ethical hacking memakai Gemini Advanced 2.5 Pro. Ya, itulah intinya. Sebenarnya ini bukan buat bukan buat ethical hacking doang. Ini secara umum bisa dipakai. Kalau kondisinya kurang lebih sama ya. Jadi ada materi yang mau diskusin sama AI itu bisa di drop ke sini. Terus ya tergantung kalian mau mintanya apa. Bisa buat audio overview, ringkasan audio ya. Bisa minta macem-macem. Bisa minta canvas, kayak learning, deep research. Kalau ini sih kepake juga, cuma ya untuk case ini yang nggak kepake sih untuk sekarang. Maksudnya untuk konteks CH ini ya nggak kepake banget, tapi mungkin kalau di case-case yang lain bisa dipakai juga. Ya kurang lebih segitu saja. Ada lagi nggak? Habis ya, udah. Ya mungkin segitu saja cara penggunaan Gemini untuk belajar ethical hacking ITERA. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.